Lagi rame nih pada ngomongin buka IPO, buka pintu kak. Bukan, Bukalapak IPO. Perusahaan itu lagi berdarah-darah. Jadi mau beli atau tidak? Hai, masih sama Devi nih. Di video kali ini aku akan memandumu untuk membuka tuntas laporan keuangan Bukalapak. Sekaligus menunjukkan cara hitung revenue persennya dari setiap lembar saham yang dijual. Sebelumnya Bukalapak siapa yang masih pakai? Kalau aku terakhir pakai Bukalapak itu saat aku beli mic seperti ini, yang lagi musim mic kayak gini bertahun-tahun yang lalu. Setelah itu aku pindah ke toko sebelah yang lebih nyaman dan sesuai selera aja sih. Tapi faktanya Bukalapak merupakan perusahaan unicorn pertama di Indonesia yang melantai di Bursa Efek Indonesia, atau kalau kita sebut itu IPO. Mari kita buka prospektus dari Bukalapak ini dengan kode saham BUKA. Dengan menawarkan saham kepada publik, itu artinya terbukalah laporan keuangan Bukalapak. Prospektus awal Bukalapak yang sepanjang 637 halaman, buset deh, panjangnya udah kayak komik One Piece. Tapi tenang, aku di sini akan membantu merangkumnya untuk kalian. Dalam dokumen laporan keuangan Bukalapak di tahun 2020, Bukalapak masih mengalami kerugian sebesar 1,3 triliun. Tapi, bila kita bandingkan kerugiannya di tahun 2020 itu mengecil atau lebih sedikit dibandingkan dari tahun 2019 maupun tahun 2018. Ini artinya Bukalapak itu mengalami pertumbuhan yang signifikan. Ya, walaupun masih merugi, tetapi kerugiannya itu mengecil. Bagaimana dengan aset Bukalapak? Kalau kita lihat pada data tersebut, secara garis besar Bukalapak mengalami pertumbuhan secara finansial dan terus meningkat. Strategi bisnis yang semakin efektif dan juga didukung oleh potensi pasar Indonesia yang besar. Dari 2018 ke 2019, Bukalapak ini rata-rata CAGR atau rata-rata pertumbuhan tahunan Bukalapak mencapai 115%. Pertanyaannya adalah, bagaimana kinerja Bukalapak di tahun 2021 ini, di mana perusahaan online tumbuh secara signifikan akibat pandemi. Karena again, investing itu tentang melihat ke depan. Masa lalu atau laporan keuangan itu memang penting, tapi bukan bagian yang merupakan paling penting. Pertama, kita harus tahu dulu model perusahaannya itu gimana. Yang kedua, kita lihat grow atau pertumbuhan kedepannya itu seperti apa. Yang ketiga, barulah kita bisa menilai atau mengevaluasi perusahaan tersebut. Nilai sesungguhnya itu berapa sih? Itu mahal atau murah? Kalau murah kita beli, kalau mahal kita buy. Sesimpel itu. Di laporan keuangan Q1 2021 Bukalapak mencatat pendapatan sebesar 432,7 miliar jika disetahunkan kurang lebih sekitar 1,69 triliun. Dari situlah kita bisa hitung harga sahamnya Bukalapak dengan saham yang beredar di angka 103 miliar lembar saham Bukalapak. Revenue persennya itu didapat dengan 1,69 triliun dibagi 103 miliar lembar saham, sehingga didapat 19 per lembar saham. Dengan harga saham yang beredar per lembarnya itu di angka 750 sampai 850, hingga merefleksikan price to sell rasionya jadi 45,6 sampai 51,7 kali. Memang kalau kita lihat secara fundamental, Buka itu fundamentalnya jelek. Tapi kalau kita sebagai investing, kita melihat secara ke depan, Buka ini bakalan grow seperti apa, karena merupakan unicorn Indonesia pertama kali yang melantai di Bursa Efek Indonesia. Dan menurut Bukalapak, ekspektasi grow-nya itu di tahun 2021 ini bakalan meningkat sekitar 50%.
Aku juga pernah jelasin kenapa saham dengan fundamental yang jelek itu naiknya dahsyat, tapi saham dengan fundamental yang bagus dia malah turun. Di video aku yang ini ya. Jadi gimana? Apakah kalian akan buy atau buy ke Bukalapak? Apapun keputusanmu nanti, kamu pasti punya alasan tersendiri untuk investasi. Jangan ikut-ikutan apa kata orang, karena orang lain tidak bertanggung jawab akan keputusanmu itu. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen ya. See you.